Baik. Dan yang berikutnya, al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza qubidu. Nah, orang arifin ini apabila mereka dibuat lapang itu lebih mereka takuti ketika mereka dibuat sempit. Nah, ini tadi, ini sudah pasal lah ya. Wala yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalil. Kenapa? Karena tidak ada yang apa di sini bahasanya? Sebab tidak dapat melaksanakan batas-batas adab pada waktu lapang yang atau senang itu kecuali sedikit. Ketika Allah memberi lapang, sedikit orang yang beradab kepada Allah. Orang menyangka bahwasanya bahkan bukan menyangka, bahkan orang menginginkan lapang saja dan tidak mau sempit. Gitu. Ya, pertama secara falsafah kehidupan saja mereka bukan menganut falsafah Islam, katakan. Falsafahnya falsafah yang ideologinya materialistik. Bahwa sempit itu sesuatu yang tidak boleh terjadi dalam hidup ini. Maka orang mengejar kelapangan, meninggalkan kesempitan. Ini kan tidak mungkin. Lihat semua orang hidup. Ya, kita lihat orang hidup yang duduk di mana sajalah. Duduk di kedai, ke yang berniaga, ke yang di sawah, ke petani, yang berniaga, ke yang di pejabat, ke yang di kilang, ke ya. Lihat ekspresi wajahnya itu murung semua, karena mereka semua mengejar kelapangan dan meninggalkan kesempitan. Yang mengaji pun begitu juga, ya. Atau yang mengaji University Islam gitu. Ya. Jangan-jangan para pendakwah pun begitu juga. Jadi dia meninggalkan kesempitan, mengejar kelapangan ini tidak mungkin. Itu katakan rohani tingkat yang tak ada tingkatannya, mulai di bawah gitu. Kalau ada tingkatannya berarti kayak apartemen ada tingkat satu, ini tingkat bawah, belum kemana-mana, belum. Ya, ada ungkapan, saya mengutip Syekh Al-Ghazali, orang ilmunya sudah sampai langit, ya, tetapi jiwanya masih zaman Kabil dulu, gitu. Ya. Itu Syekh Al-Ghazali dalam kitabnya mengatakan begitu. Ilmu udah sampai langit, tapi jiwanya masih Kabil, belum jadi Habil. Masih dengki, masih takut susah, masih itu kan yang membuat dia kobet. Tapi orang arif justru
Ya, sudah berada dalam fase jiwa yang apabila senang, lapang, takut. Ini maka kalau dalam penilaian orang-orang cendekiawan secara sisiologi lah katakan, ini dikatakan ideologinya ya, materialistik. Ini ideologinya sudah Islam katanya. Kita aja yang Islam masih begitu. Di mana letak Islamnya itu? Karena ideologi mesti Islam, Tuhan kan gitu. Ideologi ketuhanan kan berarti Islam. Kan yang menawarkan kebahagiaan ini kan Islam. Bukan tahta, Toyota, senjata, wanita, dan pangkat apa-apa tak ada. Tapi kita sudah punya Islam, kenapa masih menderita? Di bagian mana ini Islam yang bukan berarti para wali itu tidak mengalami sebab-sebab kesempitan. Ya. Sebab-sebab kesempitan, ditinggal mati istri atau ditinggal lari istri, banyak ya. Kisah wali ditinggal lari istrinya. Sedih ya, sedih lah. Artinya itu yang menjadi sebab sedih. Ya. Tapi karena dia sudah tidak lagi memandang ya, selain Allah ada yang membuat dia sedih, maka dia tidak bermusuhan dengan sebab-sebab itu. Gitu. Kita kalau misalnya dikasih senang oleh sebab apa? Harta, tahta misalnya, kesenangan, dan akhirnya condong ke situ, tidak ke Allah. Seperti mana orang menderita karena bankrupt, dipecat, ya, ditinggal mati, dicuri, dihina, ya, maka orang akan menjauhi itu. Sedangkan tidak ada yang wala yu'izzu man adait wala yuzallu man walait. Tidak ada orang yang bisa mengangkat orang yang Allah hinakan, dan tidak ada orang yang dapat menghina orang yang Allah angkat. Ya, Allah lah yang memberikan dua jalan kesenangan dan kesusahan. Gitu. Nah, maka tidak terombang-ambing oleh aghyar, oleh selain Allah. Nah, maka orang-orang arif ini apabila busitu ya, itu lebih ditakutkan, dikhawatirkan ya, dari diri dia. Karena diri dia ini ada, artinya diri ini ada unsur nafsu. Ya. Ada unsur nafsu. Nafsu ini lebih tidak hati-hati di saat senang dibanding di saat susah. Ya, orang dikasih susah, ya, maka timbul zikir, ya, ingat kebaikan, ingat meskipun itu salah, tapi ya, lebih positif. Coba orang dikasih kemudahan, keuangan apa, ya, mungkin timbul nafsu. Wah, kalau maksiat, ya, sekejap aja maksiat nanti. Terus belum lagi menunaikan hak-haknya. Orang yang harta berlimpah susah menunaikan hak, meskipun hanya sedikit. Ya. Nah, itu adab-adab dibanding idza qubidu. Orang kalau dikasih sempit malah diampuni, dikasih kifarat, bahkan secara kematangan lebih matang, dan banyak sekali anugerah di balik kesempitan itu. Maka
Orang yang sudah melepasi fase sebab akibat ini, ya, dia tidak memandang ada yang menyusahkan, sudah, tidak sudah. Bahkan dia sudah memandang kesempitan itu, ya, membuat pikiran lebih tajam, jiwa lebih berpengalaman, ya, lebih berhati-hati, banyak dosa yang diampunkan, banyak, ya, banyak sekali, ya, nilai-nilai positifnya, katakan. Ini secara logik saja. Ya, kita kan tidak tahu rasanya bagaimana orang yang i'tidal. Kenapa kok dikasih senang lebih takut, dikasih lapang lebih takut? Kita hanya boleh menganalisa daripada ayat-ayat yang diterangkan oleh Allah. Gitu. Bahkan di Al-Quran, Allah jika menghancurkan itu, orang dibuat apa? Dibuat senang dulu, lapang dulu, itu dihancurkan. Istidraj itu apa? Istidraj. Daraj itu kan naik, meningkat. Kenapa? Bukan istihbat. Hubut itu kan turun. Sedangkan istidraj itu maknanya turun, jatuh. Tapi kata daraja itu naik. Karena orang yang jatuh dari atas itu lebih sakit. Lebih sakit. Maka istidraj itu seolah-olah diangkat dan dibanting, itu istidraj. Rasanya sakit jatuhnya itu kalau dari. Jadi istidraj itu bukan dijatuhkan artinya. Diangkat untuk dijatuhkan. Ya. Kita sering dengar mereka berkata begini. Jika aku hidup ini tidak ada cabaran, tidak ada tantangan, aku curiga ini Allah nak buat apa ini? Ya. Jangan-jangan saya nak dibuang dari sini, nak dijatuhkan, nak dihancurkan. Kalau kita memang tak boleh ada cabaran, tak boleh. Bahkan, ya, dia putus asa dari cabaran, malah memusuhi cabaran, ya, tak boleh. Nah ini ideologinya, ya, kalau, ya, menurut bahasa sosialnya ideologinya. Orang tasawuf bicara ya jiwa, rohaninya. Karena adab kepada Allah. Orang jika diberi, kita aja manusia, ketika kita tidak ada hubungan diberi, mungkin tidak ada perasaan apa-apa. Tapi ketika sudah diberi, baru ada adab yang halus sekali, yang mungkin dihitung oleh yang memberi. Kamu tidak beradab kepada saya, ya, ya, kecuali kitanya memang tidak berpikir tentang adab. Ya, saya tidak beradab sama sekali. Nah, artinya itu secara logik, ya, secara logik. Ini berbicara tentang al-basat wal qabad ruhani, bukan nafsu. Kalau qabad basat nafsu, maksiat itu basat nafsu. Ya. Serono kalau melanggar, ya, apa namanya, syariat, nafsu itu serono, gitu. Katakan bukan, tidak ada kaitannya melanggar atau tidak melanggar lah. Orang nak berhubungan, ya, kalau tidak berhubungan, qabad, ya. Laki-laki perlu perempuan, perempuan perlu laki-laki. Apabila dia berhubungan basat, itu kan nafsu. Tapi ini bicara rohani. Rohani. Gitu. Maka
rohani ini basatnya apabila dia ingat Allah, qabadnya apabila dia lupa Allah. Paling tidak di bawahnya lagi basatnya apabila dia taat, qabadnya apabila dia melanggar syariah. Ini rohani. Ya. Maka orang apabila semakin taat, semakin takut kepada Allah. Kenapa? Wong taat itu anugerah dari Allah. Kalau kita kenapa? Apabila taat, wah, seolah kita di atas dari yang lain semua. Ini tidak punya adab. Ya, maka orang sufi bukan lebih hormat, artinya lebih melihat peluang dia baik. Dan dia baik artinya dibikin oleh Allah menjadi orang baik ketika maksiat. Ya. Saya pernah menghadapi situasi seperti begini. Seorang masyayikh sufi selalu menasihati dengan marah kepada orang yang punya ilmu dan beribadah, bahkan ustadz katakan. Tetapi lebih menyayangi ya, orang yang sering melanggar syariat, tidak sholat, malah dia ya, santuni, dia jaga perasaannya. Tapi orang yang taat, yang ya, berilmu dan bahkan menyebarkan ilmunya, sering tidak dijaga perasaannya, disindir, disinggung. Lalu orang ini berkata kepada saya, kenapa dia yang sebenarnya perlu dimarah tuh dia? Kadang-kadang sholat pun tak, ngaji pun tak, gitu. Tapi kenapa? Ya, karena ulama apabila sudah sampai kepada apa yang dicapainya, ya sudah, punya ilmu dan amal, selesai. Dia tidak masuk kepada wilayah adab, bahwa apabila engkau dikasih ilmu, dikasih ulama, jadi tuan guru, jadi ini anugerah banyak sangat ya, ingat tak kepada Allah setiap saatnya, itu kan adab itu. Lebih takut gitu. Ya. Jadi begini, orang kalau memang dia ini orang-orang yang soleh, ya, jiwanya seperti itu, begitu sebetulnya begitu. Tapi kalau tidak seperti itu jiwanya, berarti ini beramalnya ada kepentingan lain, bukan dari jiwa, bukan dari hakikatnya. Ya. Mungkin karena ada maslahat dunia, ada maslahat. Kenapa ulama mulai dari nuntut ilmunya untuk cari dunia? Nanti kalau dia sudah menjadi ulama dan mencari dunia, ya, maka dia merasa lebih baik dari yang lain. Gitu. Tetapi kalau memang dia orang yang betul-betul soleh, maka ya, perasaan yang tumbuh dari jiwanya seperti ini. Orang arif apabila dalam kelapangan lebih takut. Sehingga dikatakan orang apabila makin dekat kepada Allah makin takut. Coba, saya pernah membuat ilustrasi. Gambar yang muncul di layar, setelah dia tahu bahwa semuanya dia adalah dari proyektor, setiap saat dia takut. Yang muncul dari proyektor itu adalah kufur, karena bukan dari dia. Perasaan itu apabila dia selalu melihat yang baik saja, maka lawannya baik kan buruk. Maka ketakutan kepada Allah, dia ditajalikan yang buruk itu lebih besar. Kalau kita kan kalau sudah merasa berilmu, merasa bersoleh, sering ngaji, aman rasanya sudah dari adab kepada Allah. Bahkan merasa soleh, merasa sudahlah, disalahkan juga nggak mau. Ya, saya salah, mau pening berpikir saya salah, gitu. Nah, ini
Kan taur yang sangat tinggi sekali. Coba Rasulullah SAW ketika ada hujan di luar dan kilat, petir, beliau berada di rumah Sayyidah Aisyah, Nabi duduk, berjalan, mukanya merah ketakutan. Ditegur oleh Sayyidah Aisyah, kenapa? Engkau ini orang yang diampunkan oleh Allah sebelum dan sesudahnya. Nabi berkata, kau dengar di luar itu apa yang sedang terjadi? Aku takut Allah marah kepadaku. Kita tidurnya nyenyak malah terus selimutan. Ya, sudah tahajud, sudah selawat, selesai. Seolah-olah nanti asap selawat, zikir, barokah itu akan menyebar ke seluruh isi rumah kita dan keturunan kita. Ya, ini adab yang tidak dapat dirasa. Ya, kalau dia bukan tingkat tinggi seperti itu. Kita tidak bicara tentang harta tahta Toyota ini, tidak. Ya. Kalau masih bicara itu di luar pembicaraan kerohanian. Itu tadi bahwa paling kurang ideologi tadi, pemikiran tadi, jangan materialistik, diubah baru selesai. Tapi belum soal kerohanian, belum. Katakan kita punya pengetahuan agama, cukup kita punya kekuatan untuk melawan kekecewaan, ya, kepada hilangnya harta, hilangnya tahta, hilangnya, ya, segala yang kita sayangi. Kita ingat paling kurang secara pemikiran, ideologi, ya, pemikiran seperti itu. Tapi ini di atas itu. Di saat dia diberi kesolehan, maka bagaimana dia berpikir, apa balasannya aku soleh ini? Allahu Akbar, kurang ajar. Dia berpikir kurang ajar itu. Kalau apa balasannya? Aku ini sudah suhu terus kepada Allah, kira-kira balasannya. Nggak timbul berpikir begitu. Kalau memang binaan agama, takwa, ya, betul dalam dirinya, maka begitulah timbul, ya, pemikiran yang positif lah, katakan. Idza qubidu wala yaqifu ala hududil adabil basti illa qalil. Ya. Di zaman Sayyidina Umar ada seorang yang berdoa, ya, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil, katanya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang sedikit. Ini kan aneh, kenapa? Sedangkan yang dianggap oleh umat Islam, oleh kebanyakan umat Islam baik, maka itu baik. Ini kok kenapa? Rupanya di Al-Quran ada ungkapan, ya, sesungguhnya hambaku yang bersyukur itu sedikit. Maka di dalam tarekat Saziliyah itu syukur itu dianggap satu akhlak yang tertinggi. Wa qalilun min ibadiyah syakur, katanya. Bagaimana mensyukuri dia, ya, diberi oleh Allah semua anugerah, ya. Kan nikmat iman, nikmat Islam itu kan yang paling besar. Kan berarti perlu disyukuri, itu adab yang paling tinggi. Bagaimana mau berpikir imbalannya surga? Nah, ini taur yang paling tinggi sekali tentang adab. Maka orang yang selalu selamat daripada kesempitan itu kan karomah. Contoh misalnya, kita sering mendengar begini. Orang yang punya karomah,
Misalnya dia sempit, ya. Tiba-tiba dia berpikir, aku nak sesuatu, lalu sesuatu itu ada. Ya. Kalau kita merasakannya, oh ini berkah kesolehan saya ini. Ya. Mereka itu ketika mendapatkan itu, Allah, ya, takut, gitu. Ini kenapa? Karena orang jika ya berpikir bekerja mendapatkan, kan itu mestinya mencari ini, tiba-tiba ada. Katakan itu minal karomah, tetapi mereka apabila itu kan minal basat, itu kan kelapangan. Itu takut. Sementara banyak orang, itulah keberkahan kita. Ya. Ada yang berkah menjual nasabnya, ini karena memang keturunan selalu begini berkahnya. Ini memang karena, ya, anak tuan guru jadi selalu banyak yang mendoakan. Ini ya, bukan banyak yang mendoakan, anak tuan guru, ya, bapaknya banyak muridnya, ya muridnya banyak yang ngasih, gitu. Itu kan musibah namanya, membuat dia tidak mencari. Mungkin kalau di sini fenomenanya sudah hilang, kalau di Indonesia masih ada. Anak ulama itu tidak bekerja, kenapa? Karena hampir kecukupan diberi kepada bekas-bekas murid bapaknya. Lama-lama menjadi benalu murid-murid bapaknya, minta-minta. Itu sudah jadi budaya kalau di. Ya. Karena ini katanya barokah, itu musibah sebetulnya. Ya, karena ternyata dalam buku-buku para wali, apabila dapat kelapangan karena karomat saja, itu ketakutan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menerima tetamu dalam keadaan dia tidak punya makanan. Lalu dia pesan kepada anaknya, tetamu itu belum makan beberapa hari, bagilah makanan. Kalau dia bertanya kepadaku, katakan aku di rumah Rasulullah, suruhlah dia makan lebih dulu. Karena tahu keluarga Sayyidina Abu Bakar nggak ada makanan kecuali untuk tetamu saja. Jadi diberi makanan. Tetamu itu duduk, kata anaknya, makanlah. Ayah memerintahkan kamu makan. Tidak, aku nunggu, ya, ayahmu datang. Tapi ayah cakap, kalian makan dulu, nanti lewat. Karena mungkin ayahku datang lewat malam, karena tengah bersama Rasulullah. Tak. Ya, aku tunggu saja. Gitu. Nah kemudian anaknya Sayyidina Abu Bakar itu ketakutan karena tamu ini tak mau makan. Karena tunggu tuan rumahnya. Itu salah satu adab sahabat. Jika datang ke rumah, kalau tuannya ini laki-laki, kalau ada anaknya istrinya tak mau, mesti laki-lakinya yang suruh makan. Kalau tak makan. Ya. Kecuali orang yang rapat baru. Kalau yang hubungan ukhuwah ammah itu tak mau dia. Bahkan kisah kalau yang rapat sangat, tak izin pun masuk ke rumah, ambil makan sendiri terus balik. Ya, seperti Rasulullah dengan Syifa. Ya. Lalu Sayyidina Abu Bakar balik. Ya, tengah malam datang, tak makan lagi. Lalu Sayyidina Abu Bakar tanya, kenapa kamu tak makan? Ya, kami tak boleh makan kalau engkau tak ada. Sayyidina Abu Bakar marah gitu. Ya, cuman tak cakap. Bukannya aku tak makan, ini tak ada, hanya cukup untuk kamu. Ya, jom kita makan. Seolah-olah tunjuk makanan itu sedikit tapi tak cakap. Jom kita makan. Yuk. Sama. Begitu dimakan, ya, baru satu kali masing-masing mengambil dah habis. Begitu habis, tumbuh makanan baru di dalam pinggan itu. Begitu tumbuh, ya, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Hasya lillah. Dibawa piring itu lari ke Rasulullah. Ya Rasul, takut ini adalah sihir atau takut musibah. Ya.
Begitu sampai di Rasulullah, Rasulullah senyum. Ya, makanlah, itu rezeki untuk kalian. Baru dimakan. Kalau kita kan tahu ini karamat saya ini ya. Ya. Ketakutan, mereka tak merasa. Itu bangunan binaan takwa yang betul. Tidak banyak halusinasi. Coba orang masuk tarekat, baru masuk sudah mencari-cari ada yang aneh. Ini sudah sakit sebelum sembuh. Itu. Jangan ada apa-apa. Allah saja yang kita cari. Kita lepasi yang lain. Dan banyak kisah-kisah begitu di sahabat tabi'in. Ya, itu satu contoh bahwa mereka kenyamanan mereka dengan rohani, begitulah katakan. Ketika mereka menghadapi sebab-sebab kesempitan, ya, sebab-sebab kesempitan, karena mereka tidak lagi bergantung kepada sebab, ya, maka mereka tidak merasakan sempit. Rasa sempit yang ada, ya, berubah menjadi satu perasaan yang positif. Kalau secara logik, ya, kenapa ya? Karena itu perasaan yang tidak bisa diceritakan. Apa sebabnya? Hanya kita kalau nak cakap mesti dibuktikan secara logik, seperti yang dikatakan oleh syariat. Ya. Kesempitan itu akan berubah menjadi kematangan, kedewasaan, kehati-hatian, ya, ampunan, dan banyak hal-hal yang baik. Ya. Sehingga Syekh Abdul Qadir memberi nasihat, jika engkau tertimpa kesempitan lalu lidahmu terucap keluhan, katanya itu sudah jatuh di mata Tuhan hargamu. Nah, ini bukan, kita jangan memandang oh berarti dia tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa sempit. Ada, tapi sudah berubah menjadi energi yang positif. Karena tadi sesuatu yang itidal tadi. Karena kan tahu kan tanda-tanda kesempitan itu kan ada sebab-sebabnya. Dihina orang, rugi, takkan itu ya. Misalnya suami istrinya wafat, tiba-tiba dia loh, istrinya wafat kok ketawa? Mesti kan merungut. Ini kan sebab kesempitan. Tapi lihat batinnya apa yang dia rasa. Ya kalau nafsu apa? Nafsu ya nikah lagi. Oh mati, nikah lagi. Ya. Artinya itulah i'tidal namanya. I'tidal itu akhlak. Itulah makomnya, makom al-i'tidal adil, akhlak.